Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Alhamdulillah, syafa'ala, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agak lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan merespon satu video yang sedang viral tentang beberapa santri yang sedang vaksinasi, menunggu antrian vaksinasi, lalu ada suara musik dan mereka menutup telinga. Banyak komentar dari beberapa tokoh menganggap bahwa para santri tersebut dianggap adalah calon bibit radikal, atau harusnya santri-santri tersebut memakai headset ketika mendengarkan musik. Atau lebih simpel lagi, kenapa sang ustadz tidak menyuruh panitia untuk mematikan musik? Dengan adanya video ini, banyak sekali komentar-komentar pro kontra tentang musik ya, tentang hukum musik. Karena pada dasarnya dari dulu ulama juga sudah berpendapat, ada yang mengharamkan musik dengan alasan tertentu, ada juga yang menghalalkan musik dengan syarat-syarat. Jadi masih perbedaan ulama. Nah, yang ingin saya tanggapi dalam video yang sedang viral itu adalah kita berbicara terlepas apakah musik itu haram atau halal. Karena saya pribadi meyakini bahwa musik itu tidak haram. Haram kecuali membawa kepada hal-hal yang madorot. Nah, kalau melihat beberapa santri yang sedang menghafal Quran di dalam video itu ya, kalau memang video itu benar-benar santri penghafal Quran, karena kan tidak ada keterangan ataupun deskripsi apakah mereka itu santri kitab kuning biasa atau santri benar-benar penghafal Quran dan dari pesantren mana, dari daerah mana, itu di video tidak ada. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa kalau memang santri-santri itu adalah generasi yang sedang proses menghafal Al-Quran, maka saya sangat setuju ketika ada suara musik, mereka tutup telinga. Kenapa? Karena pengalaman saya pribadi ketika menghafal Al-Quran, itu sama sekali tidak bisa diganggu, dicampur adukan dengan musik. Orang-orang yang sudah mutkin hafalannya, ya, hafalan Al-Qur'annya sudah mutkin 30 juz, saya yakin mereka tidak senang dengan musik. Walaupun sesekali ya mereka menyanyikan musik, tapi hanya sekedar di mulut saja, tidak sampai ke hati, tidak sampai meresapi. Berbeda dengan orang yang benar-benar enjoy, happy dengan musik, dia meresapi, setiap hari dia mendengarkan. Nah, ini kalau dipraktekkan sama orang-orang penghafal Al-Quran, hafalannya akan blank, sedikit-sedikit akan blank. Apalagi kalau yang sedang proses menghafal Al-Quran, kemudian mereka dicampur adukan dengan musik, itu saya yakin dia akan blank hafalannya. Jadi gitu ya. Santri yang sedang proses menghafal Al-Quran itu tidak bisa dicampur adukan dengan musik. Bahkan kalau kita survei ke pesantren-pesantren yang ada di luar sana, pesantren-pesantren yang di Timur Tengah, ya, di Yaman, di Afrika, di Mesir, di Sudan, atau bahkan di Afrika, mereka membuat pesantren itu benar-benar jauh dari kota, jauh dari keramaian. Agar apa? Agar mereka fokus bisa menghafal Al-Quran dan bisa mengurangi interaksi atau komunikasi dengan masyarakat setempat. Karena kadang ada beberapa pesantren yang lingkungannya itu lingkungan masyarakat, sehingga sering sekali ketika santri-santri keluar ya akhirnya ngobrol, berinteraksi segala macam. Nah, di luar sana atau ada juga beberapa pesantren di Indonesia mungkin memilih di tempat yang sepi, yang sunyi, jauh dari keramaian, sehingga benar-benar meminimalisir komunikasi. Karena untuk satu hari, bagi yang sedang proses menghafal Al-Quran, itu harus dipastikan bisa mencapai target. Misalkan dalam satu hari bisa menghafal 3 atau 4 halaman ya. Apalagi bagi yang sudah mutkin hafalannya, yang sudah lancar 30 juz,
Itu dalam sehari harus memurojaah kurang lebih 3 juz. Bayangkan 3 juz dalam sehari itu harus dimurojaah. Kalau tidak dimurojaah ya pelan-pelan akan hilang. Begitulah Al-Quran. Hafalan Al-Quran dibilang sulit. Banyak orang yang hafal, dibilang mudah. Ya kita sendiri melakukannya butuh proses waktu yang lumayan lama. Jadi ketika ada santri-santri penghafal Al-Quran yang sedang proses ya menghafal Al-Quran, kemudian diajak untuk vaksin, di dalam ruangan vaksin itu ada alunan musik, mereka tutup telinga, ya wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Ya, yang jadi masalah itu kenapa sampai ada sebegitunya komentator yang menganggap bahwa video tersebut itu merupakan calon bibit-bibit radikal. Radikalnya dari mana? Orang mereka cuma tutup telinga doang ketika dengar musik, kecuali memang mereka menganggap mereka paling benar, mengatakan musik itu haram, ya, intoleransinya sudah mereka lakukan. Nah, bolehlah kita mengatakan mereka radikal. Orang ini cuman hanya menutup telinga ketika mendengarkan musik. Ya jelas tidak ada masalah. Dan di dalam video tersebut, sang ustadz pun sama sekali tidak mengatakan kepada santri-santrinya misalkan musik itu haram, ayo tutup telinganya, musik itu haram. Ya, tidak mengatakan. Sang ustadz hanya mengatakan di dalam video tersebut, anak-anak santri menutup telinga ketika mendengarkan musik. Dan itu oke-oke saja. Dan tentunya cara penghafalan Al-Quran memang berbeda-beda metodenya. Ada yang bisa menghafal dalam situasi keramaian, ada yang juga tidak bisa menghafal ya dalam situasi keramaian, kecuali dia harus menghafal Al-Quran di ruangan yang sunyi, ruangan yang sepi, dia tidak mau mendengar bisikan sana-sini. Itu beda-beda. Nah mungkin santri-santri yang diatur sama sang ustadz ini adalah mereka yang tidak mau dicampur adukan dengan keramaian, apalagi dengan alunan-alunan musik, sehingga ingatan-ingatan mereka benar-benar steril dan tidak terganggu dengan musik. Karena benar ya, saya katakan benar sekali musik itu bisa membuat blank hafalan. Bagi Anda yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, yang sudah hafal 20 atau 10 juz, coba saja dengarkan musik 1 hari, kita buktikan hafalannya apakah masih mungkin atau tidak. Jangan komentar Anda tidak merasakan sebagai penghafal Al-Quran. Ya, komentar-komentar buruk itu kan pasti mereka yang tidak mengalami bagaimana proses menghafal Al-Quran. Kalau orang-orang yang benar-benar dia itu mengalami dari usia dini menghafal Al-Quran, tidak boleh dicampur adukan dengan musik, melihat video-video anak kecil yang menutup telinga itu ya baik-baik saja, oke-oke saja. Berbeda dengan musisi, mungkin komentarnya akan berbeda. Orang-orang artis yang mungkin belum pernah belajar Al-Quran, ya komentarnya akan beda. Kalau saya pribadi yang pernah menghafal Al-Quran, pernah belajar Al-Quran, ya walaupun sedikit ya, tidak seberapa, tapi melihat video itu bagus. Ini di luar konteks hukum halal haram Al-Quran. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.